Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini bertemu lagi dengan Bu Anis. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak soleh dan soleha, sudah siap belajar? Yuk kita simak materi pembelajaran 4, 5, dan 6 di subtema 1, tema 5G. Materinya ada IPA. Kita akan membahas tentang sifat benda padat dan benda cair serta perubahan wujud benda. Lalu yang kedua itu ada PKN, keberagaman sosial budaya di Indonesia, keberagaman agama, suku, bangsa, dan ras. Ketiga itu ada IPS, sejarah organisasi pergerakan nasional. Keempat ada SBDP, notasi lagu, berkibarlah benderaku Indonesia Raya, dan gugur bunga. Lanjut ada bahasa Indonesia, membaca teks bacaan Sumpah Pemuda. Oke, kalau begitu kamu harus tahu bahwa benda adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan. Massa adalah jumlah materi yang dikandung suatu benda. Nah, di sini ada sifat-sifat benda. Ada benda padat yang terdiri dari dua sifat, jadi bentuknya tetap, volumenya tetap, dan bendanya itu dapat diraba. Sedangkan untuk benda cair itu sifatnya bentuknya berubah-ubah tergantung dari wadah yang ditampung. Terus mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, contohnya air hujan. Lalu dapat melarutkan benda. Jadi ketika kita ingin menyeduh teh, maka teh dan gula itu disatukan dalam air, itu akan larut. Lanjut, permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Lanjut, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Sedangkan benda gas itu sifatnya tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan, mendapati ruangan. Contohnya udara. Lalu memiliki bentuk dan volume yang berubah, dapat menyusut dan mengembang, menempati ruangan, serta menekan ke segala arah. Ini adalah contoh benda yang ada di kehidupan sehari-hari, yaitu ada kayu, plastisin, dan sebagainya. Ini benda padat ya. Sedangkan benda cair itu ada sirup, liquid, ada minyak, dan air. Nah, ini adalah benda gas, yaitu ada balon udara, gas LPG, uap udara, asap pabrik, dan awan. Oke, yuk kita bahas tentang perubahan wujud benda. Di sini ada panah-panah ya. Nah, yuk kita simak bareng-bareng. Ini adalah benda padat. Misalnya es batu. Es batu kalau dipanaskan maka akan keluar gas seperti asap. Nah, lalu ketika gas ini akan menjadi air kan. Gas itu misal kita lagi masak nih, ada embun. Nah, embun itu gas itu akan menjadi embun, yang mana embun itu kalau dikumpulkan dia akan menjadi air. Nah, air itu sifatnya cair. Lalu air itu bisa kita bekukan. Nah, itu namanya proses membeku. Jadi kita ulangi lagi, kalau padat itu terkena api, maka dia akan menyublim. Lalu kalau kebalikannya, gas dipadatkan, maka dia akan mengkristal. Gas ini kan bakalan jadi air nih, uapnya jadi air, maka dia akan mengkristal. Nah, lalu di sini gas juga bisa mengembun juga menjadi air. Air ini bisa kita bekukan. Nah, es ini kalau ditaruh di ruangan terbuka maka akan mencair, maka jadilah air. Air kalau dimasak itu akan menjadi gas. Nah, seperti itulah perubahan wujud benda. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ya. Nah, Indonesia itu merupakan negara dengan keberagaman budaya.
Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta budaya yang berarti budi atau akal. Budaya adalah segala sesuatu yang dapat dipelajari, dialami, dan diwariskan bersama secara sosial yang memiliki sudut pandang untuk mengubah sikap dan tingkah laku suatu masyarakat. Wujud kebudayaan itu bisa dilihat dari beberapa hal. Pertama, itu sistem budaya. Contohnya gagasan atau pendapat, norma, nilai, peraturan, dan sebagainya. Kedua, sistem sosial kemasyarakatan. Contohnya aktivitas manusia bergaul dan berinteraksi. Dan ketiga, kebendaan. Contohnya candi, wayang, perahu pinisi, dan sebagainya. Ini adalah keberagaman di Indonesia. Ada keberagaman agama dan ada keberagaman ras. Keberagaman agama di Indonesia itu diakui ada 6 agama. Pertama Islam, kedua Kristen Katolik, ketiga Kristen Protestan, keempat Buddha, kelima Hindu, dan keenam Konghucu. Setelah itu kita telah membahas keberagaman agama. Yuk kita bahas tentang suku bangsa Indonesia dari keturunan ras Diotroh Melayu. Itu ada di suku Jawa, suku Bugis, suku Minangkabau, dan suku Bali. Nah, ini dari Pulau Papua memiliki ras Melanesia. Nah, di sampingnya ini ada ras Weddoid berada di suku Toala, Semenanjung Barat Daya Sulawesi, suku Tomuna di Pulau Muna, suku Gayo di sekitar Danau Toba, suku Kubu di Jambi, suku Sakai di Siak, dan suku Tomuna di Kepulauan Mentawai. Selain ras yang telah ibu sebutkan tadi, ternyata ada ras Mongoloid ya, atau Asiatik Mongoloid, itu berada di Tiongkok, Jepang, Korea. Sedangkan untuk ras Kaukasoid itu untuk orang Arab, Pakistan, dan India. Oke, meskipun kita memiliki keberagaman, memiliki warna kulit yang berbeda, suku, agama, bahasa, tapi kita tidak boleh mengolok-olok ataupun mengata-ngatai. Kita tidak boleh membedakan si hitam, si putih, si keriting, atau si lurus, si mata sipit, mata belo, itu kita tidak boleh membeda-bedakan. Karena kita merupakan satu kesatuan, yaitu dari Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kebudayaan nasional. Nah, budaya nasional adalah budaya yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu hingga kini sebagai suatu karya yang dibanggakan dan memiliki kekhasan bangsa Indonesia atau jati diri bangsa. Contohnya lagu daerah, batik, tenun, adat istiadat, tari daerah, bakso daerah, dan sebagainya. Oke, di sini ada lagu kebangsaan. Pertama ada lagu Berkibarlah Benderaku. Itu merupakan karya Ibu Sud bernada diatonis mayor. Jadi nadanya itu riang gembira. Lalu ada lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman bernada diatonis mayor juga. Nadanya riang dan gembira. Dan lagu Gugur Bunga karya Ismail Marzuki bernada diatonis minor. Jadi dia lebih hikmat dan syahdu ketika kita menyanyikannya. Lanjut ya, kita akan masuk ke organisasi pergerakan nasional. Di sini ada Budi Utomo yang dibentuk oleh Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo beserta mahasiswa Stopia pada tanggal 20 Mei 1908.
Lalu di sini ada Serikat Dagang Islam dan Serikat Islam yang didirikan tahun 1911 oleh Haji Samanhudi. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa di bawah panji Islam. Namanya kemudian berubah menjadi Serikat Islam. Jadi Serikat Islam ini berupaya untuk membela rakyat kecil yang diperlakukan sewenang-wenang oleh pengusaha. Lalu di sini ada Indische Partij yang didirikan pada 25 Desember 1912 di Kota Bandung. Ini adalah organisasi dari 3 serangkai. Ada Dr. Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan, dan ada Dr. Cipto Mangunkusumo. Indische Partij didirikan atas asas nasionalisme dan non-kooperasi. Nasionalisme artinya rasa kebangsaan yang tinggi sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan non-kooperasi artinya tidak bersedia bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Lalu di sini ada organisasi Perhimpunan Indonesia. Ini merupakan organisasi para pemuda, pelajar dan mahasiswa Indonesia di Belanda, didirikan tahun 1912. Tokohnya itu ada Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukimas, Sultan Syahrir, Ali Sastro, Coyo dan lain sebagainya. Tujuan untuk menuntut Indonesia merdeka. Oke, di sini ada teks pemuda. Yuk kita baca bersama-sama. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Yuk kita baca teks di halaman 35-37. Nah, perlu diketahui bahwa setelah kita mempelajari tentang organisasi modern seperti Budi Utomo, Serikat Islam, Indische Partij, dan Perhimpunan Indonesia, jadi pada 7 Maret 1915 Gerakan Pemuda memelopori Trikoro Darmo, 3 tujuan mulia itu kemudian bernama Jongjapa atau Pemuda Jawa. Jadi berdirinya Jongjapa ini diikuti oleh perkumpulan pemuda yang lainnya seperti Jong Sumantranenbon dari Sumatera, Jong Ambon dari Ambon, Jong Celebes dari Sulawesi, dan kaum pemuda Betawi. Nah, mereka ini mulai tampak berusaha untuk ke arah persatuan bangsa Indonesia. Jadi pada tahun 1926 dibentuk PPPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Jadi pada tanggal 15 November 1925 diadakan pertemuan pemuda di Jakarta, dihadiri oleh wakil-wakil Jongjapa, Jong Ambon, Jong Sumantranenbon, pelajar-pelajar Minahasa, Sekarukun, dan lain-lainnya. Nah, ini disebut dengan Jong Indonesia Kongres Komite dengan diketuai Tabrani. Komite bertugas mempersiapkan Kongres Pemuda. Sebagai hasilnya, pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 diadakan Kongres Pemuda Indonesia I di Jakarta dengan Ketua Tabrani. Tujuannya apa? Untuk memajukan paham persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan antar perkumpulan pemuda. Di dalam Kongres
PPPI mengajukan usul agar menjadi organisasi pemuda dikumpulkan dalam satu wadah organisasi pemuda Indonesia. Namun usul ini belum dapat diwujudkan karena rasa kedaerahan masih kuat. Sejalan dengan pemikiran yang berkembang sesuai Kongres Pemuda Indonesia 1, maka diusulkan perlunya penyatuan dari organisasi pemuda. Jadi pada tanggal 15 Agustus 1926 diadakan konferensi yang dihadiri oleh Jong Japa, Jong Sumatranen Bon, Sekarukun, Jong Islamiten Bon, Jong Batak, Amunsi Studerenden, Minahasasi Studerenden, dan Kongres Komite. Jadi organisasi-organisasi pemuda itu menyetujui dibentuknya suatu badan permanen untuk keperluan persatuan Indonesia kecuali Jong Islamiten Bon. Pada tanggal 31 Agustus 1926 disahkan anggaran dasar organisasi baru yang bernama Jong Indonesia atau Pemuda Indonesia. Tujuan Pemuda Indonesia adalah menanamkan dan mewujudkan cita-cita persatuan seluruh Indonesia dengan didasari nasionalisme menuju ke arah terwujudnya Indonesia Raya. Selanjutnya, PPPI mengusulkan diadakannya Kongres Pemuda Indonesia II. Keinginan persatuan pemuda diwujudkan dalam Kongres Pemuda Indonesia II di Jakarta tanggal 26 sampai 28 Oktober 1928. Kongres dihadiri oleh 9 organisasi pemuda dan sejumlah tokoh politik, diantaranya Soekarno, Sartono, dan Sunario. Kongres dilaksanakan dalam 3 tahapan rapat, yaitu pertama, rapat diadakan pada Sabtu tanggal 27 Oktober jam 19.30 sampai 23.00. Dalam acara pembukaan dibacakan amanat tertulis Insinyur Soekarno sebagai Ketua PNI. Selain itu, Mohyamin juga memberikan ceramah tentang persatuan dan kebangsaan Indonesia. Lalu PKB rapat diadakan pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928 pukul 8 sampai 12. Rapat tersebut membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Menurut rencana, sebagai pembicara adalah Ki Hajar Dewantara, S. Mangun Sarkoro, Joko Sarwono, dan Purnomo Wulan. Sayangnya Ki Hajar Dewantara tidak bisa hadir. Lalu poin ketiga, rapat diadakan pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928 pukul 17.30 sampai 20.00 dalam acara istirahat. Setelah ceramah dari Ramela dan Sunario, W.R. Supratman menyanyikan lagu dengan judul Indonesia Raya yang kemudian menjadi lagu kebangsaan. Lagu dinyanyikan dalam bentuk instrumentalia agar tidak menimbulkan keributan dengan polisi Belanda. Sebagai puncak acara diikrarkan keputusan Kongres yang dirumuskan oleh Mohyamin. Keputusan tersebut terkenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Oke, begitulah kira-kira kronologi sejarah lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, teks bacaan yang telah Ibu bacakan tadi itu merupakan salah satu bentuk teks narasi. Jadi bersifat karangan fiksi ataupun non-fiksi yang menyajikan suatu peristiwa atau kejadian yang disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Jadi teks narasi itu bisa berupa cerpen, novel, biografi, dan cerita sejarah. Nah, berdasarkan judulnya kronologi sejarah lahirnya Sumpah Pemuda, ini masuk ke teks narasi di bagian cerita sejarah. Di teks sejarah itu memiliki alur cerita yang terkesan seperti suatu kronologis. Jadi kronologis itu suatu peristiwa yang dipaparkan dari awal sampai akhir. Jadi peristiwanya apa yang tadi, yaitu terbentuknya Sumpah Pemuda gitu. Jadi ciri-cirinya apa? Pertama, ciri-ciri teks narasi tadi, isi teks dan karangan berita itu berisi tentang cerita, kisah, dan peristiwa. Oke, jadi menggunakan gaya bahasa naratif.
Lalu kedua, cerita yang disampaikan memiliki kronologi dan urutan cerita yang sangat jelas dari awal sampai akhir. Ketiga, terdapat suatu peristiwa maupun konflik, ya. Keempat, memiliki unsur pembentuk berupa tema, latar, waktu, karakter, dan lain sebagainya. Nah, sekarang yuk kita latihan soal. Di sini ada 5 soal yang akan kalian kerjakan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Bagi yang belum paham boleh tanya sama Ibu. Semoga pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Ibu akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.